Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di channel Kripik. Pada kali ini kita akan membahas alur cerita film horor lagi, yaitu The Medium. Selamat menikmati. Film The Medium ini adalah film 2021 yang berasal dari Thailand dan disutradarai oleh Bonjong Pisantanakum dan diproduksi oleh Na Hongjin. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi kita mulai. Film ini dibuka dengan wawancara dari tokoh yang bernama Nim dengan kameramen atau tim dari dokumenter, di mana Nim menjelaskan bahwa ia sendiri dirasuki oleh Dewa Bayan. Bayan sendiri merupakan dewa leluhur dan merupakan dewa yang disembah di desa itu. Dewa Bayan juga telah merasuki perempuan-perempuan yang ada di keluarga Nim. Lalu adegan berikutnya dinampakkan ketika Nim melakukan ritual penyembuhan dari seorang warga desa. Lalu, tim dokumenter dan Nim pergi ke pemakaman Willow, yang merupakan suami dari adik Nim. Nim juga menjelaskan bahwa banyak terdapat kesialan-kesialan yang menimpa keluarga Willow. Seperti ayahnya dari Willow memiliki perusahaan, namun perusahaannya bangkrut. Ketika perusahaannya bangkrut, ia bunuh diri setelah membakar gedung dari perusahaannya. Lalu putranya yang bernama Mike meninggal dari kecelakaan dan tersisalah satu orang anak yang bernama Ming. Pada malam hari ketika masih berada di pemakaman, tim dokumentari dan Nim menyadari bahwa ada yang aneh dengan perilaku Ming karena Ming bersifat agresif dan juga temperamental. Ternyata Ming juga mengalami hal-hal aneh yang menimpa dirinya, seperti mimpi yang sama di setiap malam dan juga mendengar suara-suara aneh. Adapun mimpi tersebut adalah ia melihat seorang pria besar memegang pisau yang tajam dan di bawah tanah ia memegang kepala yang penuh dengan darah. Ketika Ming kembali lagi ke tempat kerja, ternyata ia dipecat dari bosnya karena setelah melihat adegan CCTV, Ming ternyata telah melakukan tindakan yang ini aku perlihatkan ya, tapi bohong. Dari perilaku-perilaku aneh Ming tersebut, Nim berasumsi bahwa ini ada hubungannya dengan Dewa Bayan. Dewa Bayan ingin pindah dari badan Nim merasuki ke badan Ming. Tetapi Noi yang merupakan ibu dari Ming menolak untuk melakukan pemindahan Dewa Bayan ke anaknya. Jadi intinya dia tidak mau gitu anaknya menjadi tempat atau wadah dari Dewa Bayan. Nim kemudian berasumsi lagi bahwa sebenarnya Dewa Bayan itu tidak terlibat. Nim kemudian beranggapan lagi bahwa ini ada hubungannya dengan Mike, yaitu saudara dari Ming. Nim beranggapan bahwa Mike masih mencintai Ming dan ternyata ia tidak benar-benar meninggal akibat kecelakaan motor melainkan gantung diri. Dan arwah dari Mike tersebut ingin berusaha untuk membunuh Ming. Nim kemudian melakukan berbagai ritual untuk mencegah hal itu terjadi. Selama itu terjadi, ketika Ming mandi, Noi melihat bahwa tangan Ming itu seperti terluka. Dan Noi yakin bahwa Dewa Bayan menghukum Ming karena Noi menolak untuk menjadi penerus wadah dari Dewa Bayan. Nah, kemudian Noi melakukan ritual pemindahan Dewa Bayan tanpa sepengetahuan Nim. Nim kemudian menyadari hal ini dan ia menggagalkan ritual pemindahan itu. Dan ritual itu tidak terjadi. Setelah menggagalkan ritual itu, Ming kemudian melarikan diri dan ia menghilang selama beberapa waktu. Kemudian, Nim mencoba cara untuk menemukan Ming kembali. Ia melakukan ritual di atas gunung untuk menemukan Ming. Kemudian ia mendapatkan petunjuk. Nim kemudian pergi ke bangunan tua, yaitu gedung perusahaan yang kakek Ming telah bakar, dan ia menemukan Ming di atas sana. Ming kemudian dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, Nim pergi ke tempat patung Dewa Bayan berada. Ternyata patung Dewa Bayan terlepas kepalanya. Dan Nim tentu saja shock akan hal ini. Nah, ketika Ming dibawa pulang, ternyata kondisi ia tidak membaik. Ia seperti masih kerasukan. Nim dengan kondisi yang shock, ia ingin meminta bantuan kepada temannya yang bernama Santi. Santi ini laki-laki ya. Dan Santi mengatakan bahwa Ming tidak hanya dirasuki oleh satu arwah, tetapi ratusan arwah yang berkaitan dengan kakeknya.
Santi lalu menjelaskan bahwa ritual yang telah digagalkan sebelumnya itu telah membuat Ming menjadi rentan terhadap rasukan arwah-arwah. Santi, Nim, dan murid-murid Santi kemudian menyiapkan ritual untuk mengeluarkan arwah-arwah itu dari Ming. Ketika menuju beberapa hari lagi dari proses pengeluaran arwah, Ming sepertinya masih kerasukan. Dan ketika di CCTV, ini adegan CCTV yang kedua ya guys. Ketika di adegan CCTV terlihat bahwa Ming melakukan tindak-tindakan yang tidak senonoh seperti merebus, kemudian memakan anjing peliharaan, dan memanjat ke ranjang Noi. Lalu, setelah sebentar lagi akan melakukan ritual tersebut, Nim kemudian meninggal secara misterius di rumahnya. Dan masih belum diketahui penyebab kenapa ia meninggal. Santi dan murid-muridnya kemudian melakukan persiapan di gedung perusahaan kakek Ming, di mana Noi yaitu ibunya Ming akan dijadikan wadah sementara, sedangkan Ming sendiri dikunci di rumah. Ketika dikunci dalam rumah, ternyata ini adalah adegan yang membagongkan guys, di mana istri dari pamannya Ming membuka pintu tempat Ming terkunci dan membuat Ming kabur dari tempat itu. Ritual yang diadakan di gedung pun ternyata gagal. Santi sendiri dirasuki dan ia terjun dari tempat tinggi, dan banyak dari murid-murid Santi kerasukan dan terbunuh. Selain murid-muridnya Santi kerasukan, tidak terkecuali tim-tim dokumenter guys. Di film ini kameramen tidak selamat. Ketika di beberapa adegan terakhir, Dewa Bayan sepertinya merasuki Noi, dan Noi ingin melanjutkan upacara pengusiran arwah dari tubuh Ming. Dan ketika Noi membacakan mantra ke Ming, Ming kemudian mengelabui si Noi. Ming memanggil ia ibu, dan ini membuat Noi terkecoh, dan Ming kemudian langsung mencekik Noi lalu membakar ibunya hidup-hidup. Dan kamera pun diarahkan ke boneka santet yang bertuliskan Ya Santia, yang merupakan marga dari keluarga Ming. Pada mid-credit scene diperlihatkan wawancara Nim beberapa hari sebelum ritual pengusiran arwah Ming. Nim merasa frustasi dan merasa kurang iman atau kurang percaya lagi terhadap Dewa Bayan, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Bagaimana menurut kalian? Film The Medium ini bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa berikan like dan subscribe channel Kripik ini, and see you soon.